Udah mulai? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggota Husnul Khotimah dan kompetisi dasar indikator dan tujuan pembelajaran kesebaran pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan metode sesuai Baik, terima kasih. Kemudian kita akan membahas tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami persebaran flora fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kemudian mengasah kreativitas dalam menciptakan sebuah hasil atau output berupa video ataupun peta yang berhubungan dengan persebaran flora fauna. Kemudian menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya bangsa. Nah, kemudian kita akan membahas tentang model atau metode pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pendekatan. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan scientific. Kemudian modelnya ada project based learning. Kemudian ada metodenya itu demonstrasi. Kemudian tekniknya itu kita menggunakan membedakan pengajaran pada murid yang aktif dan pasif. Nah, di sini kita akan membagi kelompok yang mana pastinya di sini kita sudah melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara tes. Tesnya itu bisa berupa angket ataupun bisa berupa kuesioner untuk yang dimana kita akan mengetahui karakter siswa maupun kemampuan siswa yang aktif dan yang pasif yang mana. Nah, kemudian taktik di sini kami menambahkan kegiatan seperti ice breaking. Nah, di sela-sela pembelajaran ataupun di awal pembelajaran,
Itu bisa kita mulai untuk ice breaking. Itu bisa seperti games ataupun senam senam yang tidak terlalu berat agar membangun semangat siswa untuk memulai pembelajaran. Kemudian di sini kita akan membahas tentang media, alat, dan sumber pembelajarannya. Nah, alat yang kita gunakan di sini yaitu LCD proyektor, kemudian ada peta persebaran flora dan fauna. Kemudian bahan ajar yang kita gunakan yaitu buku geografi kelas 11 maupun untuk yang IPS, kemudian ataupun buku geografi penunjang lainnya ataupun buku-buku IPS penunjang lainnya. Nah, kemudian di sini sumber pembelajarannya itu yang utama itu ada di buku geografi untuk kelas 11. Kemudian penjelasan ataupun alasan. Yang pertama itu mengapa kami menggunakan pendekatan saintifik? Karena pada pendekatan saintifik ini itu terdapat paket komplitnya dari sebuah pendekatan yang meliputi beberapa langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengasosiasi, mengomunikasikan. Nah, dalam pendekatan ini sudah mencakup keseluruhan dari sebuah kegiatan belajar agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, mengapa kami menggunakan model project based learning? Nah, model ini tuh tidak hanya membuat sebuah proyek saja, namun juga mencakup permasalahan dari yang kita kaji. Proyek tersebutlah hasil dari sebuah pemecahan masalah tersebut. Nah, dari hasil proyek yang sudah dibuat sebelumnya itu bisa dijadikan output ataupun dijadikan produk dari proyek yang sudah kita buat kepada siswa-siswi yang kita ajarin. Di situ banyak outputnya bisa berupa peta persebaran. Kalau untuk di materi ini kita menggunakan persebaran flora fauna, berarti output projectnya ataupun hasil ataupun produk dari model yang kita pakai itu bisa berupa video, bisa berupa peta persebaran flora fauna. Kemudian metode demonstrasi. Nah, mengapa kami menggunakan metode ini? Karena untuk mempermudah pemahaman siswa dalam materi yang dijelaskan. Dalam metode ini juga itu menggabungkan antara pelajaran sekaligus penjelasannya atau dengan kata lain itu metode ini tuh menggabungkan antara teori dan prakteknya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya itu antara model dengan metode itu harus selaras. Yang dimana kita tidak untuk di zaman sekarang kita tidak bisa membicarakan tentang teori-teori saja, namun kita harus mempraktekannya selagi itu bisa terjangkau. Kemudian di sini kita menggunakan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu pembelajaran IPS di SMP itu ini kita bisa buat asumsinya itu 1 tahun, yaitu ada 36 minggu dan 1 jam mata pelajaran itu sebanyak 40 menit. Nah, di sini kita ambil saja bahwasannya 1 jam mata pelajarannya ya. Kemudian yang di sini yang kita letakkan di sini yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, alokasi intrakurikuler per tahun, yaitu kita ambil per minggunya, yaitu ada 108, dengan per minggunya itu ada 3. Kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu per tahunnya ada 36, dan kemudian total JP per tahunnya itu ada 144. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya, Rizky. Baik, terima kasih Soal Fatima telah dikemukakan materinya. Untuk berikutnya, kami akan menampilkan